sudah siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan melisiknya eksklusif. Saudara, pola berulang, ambulans dan pasukan berbatu masuk ke dalam demo, berbuat rusuh, dan seolah menyatu. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan? Apa yang jadi tujuan? Mengapa tak banyak yang mengkritisi? Saudara, saya Aiman Wicaksono. Saya akan coba mengupasnya. Ikuti saya dalam orkestrasi di balik ricuh. Oh pastilah baik bisa, sekurang-kurangnya terorganisir. Ada orkestrasi. Tidak mungkin orang berkumpul dari berbagai kota, berbagai penjuru daerah, sampai ribuan, kalau nggak ada dirijennya. Jakarta, Solo, semua daerah ini, kita bukan Iya. satu daerah. Setiap akan selesai diadakan unjuk rasa penyampaian pendapat oleh Baru mereka datang? Baru mereka sudah datang. Selesai. Berapa jumlahnya? Dan itu banyak. Ratusan bisa datang mereka? Lebih. Bahkan lebih, bisa ribuan. Saya akan menunjukkan, selain kemudian halte yang terbakar, juga ada coretan-coretan. Seperti ini, saudara. Saya akan menunjukkan sini, saudara. Orang-orang terlatih seperti yang ada di foto-fotonya ketangkep itu. Itu sulit dibuktikan, Anda jelas. sebutkan orang terlatih. Iya. Saudara, unjuk rasa adalah hal yang biasa dan diperbolehkan dalam demokrasi untuk menyuarakan aspirasi. Tapi mengapa ada unjuk rasa tertentu yang terkesan disusupi dan kemudian dalam tanda kutip diledakkan dengan sebuah kericuhan yang polanya selalu berulang? Seperti apa informasinya? Berikut saya tayangkan, saudara. Pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi. Bisa disepakati? Sepakati. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR pada awal bulan ini direspons dengan unjuk rasa masif di sejumlah daerah. Uniknya, semua aksi di berbagai daerah berujung ricuh. Pangkal penolakan terkait perubahan pasal-pasal aturan ketenaga kerjaan. Masih tidak percaya kepada pemerintah Indonesia. Soal pesangon misalnya, dalam Undang-Undang Cipta Kerja, besaran pesangon turun menjadi 25 kali upah. Sebelumnya, pesangon maksimal diberikan 32 kali upah versi undang-undang yang lama.
Namun demikian, sisi positifnya, Undang-Undang Cipta Kerja membuka peluang bagi pekerja yang mengundurkan diri sukarela akan mendapat pesangon seperti pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Pasal penting lainnya dalam Omnibus Law Cipta Kerja adalah penghapusan beberapa poin soal perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) alias pekerja kontrak. Pada Omnibus Law Cipta Kerja, potensi seseorang menjadi pekerja kontrak abadi sangat besar. Atas penafsiran ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membantah. Menurut Airlangga, status pekerja kontrak hanya bisa untuk pekerjaan yang penyelesaiannya dalam jangka pendek, sementara pekerjaan tetap tidak boleh dilakukan. Tetapi ada beberapa hal yang saya ingin catat secara sekilas. Bahwa yang pertama, banyak hoax beredar tentang ketenaga kerjaan. Nanti Ibu Menteri Tenaga Kerja akan menjelaskan secara detail. Kemudian yang kedua terkait dengan pesangon, itu ada diatur, ada kepastian pembayaran pesangon dan mendapatkan tambahan jaminan kehilangan pekerjaan. Demikian juga dengan terkait dengan cuti-cuti, baik itu untuk melahirkan, menyusui, dan haid tetap sesuai dengan undang-undang, tidak dihapus. Kemudian juga pekerja outsourcing akan mendapatkan jaminan perlindungan upah dan kesejahteraan. Tak ayal, pro kontra Omnibus Law membuat gelombang unjuk rasa merebak di sejumlah daerah. Sehari pasca Undang-Undang Cipta Kerja disahkan DPR, 2 juta buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia melakukan aksi mogok nasional. Mogok nasional 6-8 Oktober itu diikuti oleh buruh di 25 provinsi. Tidak hanya buruh, para mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa BEM seluruh Indonesia juga melakukan aksi unjuk rasa, mendesak pemerintah mencabut Omnibus Law Cipta Kerja. BEM seluruh Indonesia juga mendesak Presiden Joko Widodo keluarkan peraturan pengganti Undang-Undang Perpu. Unjuk rasa berakhir rusuh di sejumlah daerah. Di Jakarta, polisi menangkap lebih dari 1.000 orang yang diduga terlibat aksi kerusuhan yang terjadi di Simpang Harmoni, Bundaran Hotel Indonesia, hingga kawasan Patung Kuda dekat Gedung Bank Indonesia. Sementara itu di Semarang, Jawa Tengah, demonstran bertindak anarki, merobohkan pagar kantor gubernur dan memaksa masuk. Insiden ini menyebabkan mahasiswa dan aparat kepolisian luka-luka. Di Yogyakarta, kericuhan juga terjadi. Sebuah restoran yang berlokasi di selatan gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi sasaran amuk massa yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Di Surabaya, bentrokan tak terelakkan. Massa merusak kawat berduri dan pagar gerbang sisi utara Gedung Grahadi. Banyak pendemo rusuh ditahan. Di Jakarta, Polda Metro Jaya menangkap 1.377 pendemo. Mengejutkan, 80% diantaranya adalah remaja dan anak-anak. Pekan lalu, para anak dan remaja peserta demo dipulangkan ke orang tua mereka setelah sempat ditahan 1 hari di kantor polisi. Dari hasil pemeriksaan memang rata-rata ajakan dari teman-temannya, kemudian dari keinginan sendiri untuk mengikuti demo. Mereka sudah kami tanya, sudah kami mintai keterangan, seluruhnya rata-rata ingin mengikuti demo. Pak, apakah ada surat perjanjian kepada orang tua Pak agar anaknya ini tidak melakukan aksi serupa Pak? Ada, sudah kami buatkan surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi lagi dan pihak keluarga akan selalu memperhatikan anak-anaknya di keluarganya. Untuk sisanya Pak, akan dipulangkan kapan Pak? 13 orang lagi akan kami data dulu. Setelah selesai pendataan, kami akan serahkan kepada pihak keluarganya lagi. Kehadiran anak dan remaja dalam demo Undang-Undang Cipta Kerja mengingatkan kembali pada demonstrasi penolakan revisi Undang-Undang KPK pada September 2019 silam. Anda kenapa jadi pendemo jadi-jadian? Diajak. Diajak? Iya. Anda bukan pelajar? Bukan. Dari mana bisa punya
minjem sama tetangga. Kenapa mesti pakai seragam SMK? Biar kelihatan anak pelajar aja, Pak. Siapa yang suruh? Itu cuma diajak doang, Pak, sama Firman. Diajak sama Firman tadi kamu bilang, tapi Firman minta kamu kalau mau ikut demo harus pakai seragam pelajar sekolah menengah SMK. Iya, Pak. Dikasih berapa? Cuman uang bensin doang, Pak, 10.000. 10.000. Pola sejenis, rusuh pun serupa. Informasi demo ditunggangi pihak yang sama mencuat kembali. Benarkah ada pola operasi yang sama? Siapa yang melakukan? Apa tujuan? Dan mengapa bisa bebas beroperasi berulang kali? Pastilah by design, karena polanya sama. Ada demo besar, lalu ada sekelompok orang yang bikin coret-coretan itu. Di semua kota polanya sama. Berarti ada satu desain yang terorganisir di luar kegiatan demo-demo. Aiman mengupasnya, eksklusif. Saudara, saya berada di halte Bundaran HI. Ini adalah salah satu dari sejumlah fasilitas umum yang dirusak saat demo. Saya akan melihat lebih dekat. Saya akan mengajak Anda, saudara. Ini sedang dilakukan perbaikan cukup parah. Ya. Ini Anda bisa melihat ada bekas kemudian lemparan dari Molotov yang kemudian akhirnya membakar hampir seluruh dari halte bus Transjakarta ini. Selain kemudian halte yang terbakar, juga ada coretan-coretan. Seperti ini, saudara. Saya ingin menunjukkan sini, saudara. Curi A dicoret. Ini adalah lambang anarko atau anarki, yang berarti adalah kericuan, kerusuhan, anarkistis. Curi anarko Jakarta. Ini adalah semacam kode-kode. Dan kalau di sana Anda bisa melihat juga hujatan-hujatan kepada DPR. Dan coretan-coretan ini juga tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi di sejumlah daerah lainnya. Saya akan menunjukkan beberapa di antaranya. Saudara, muncul spekulasi-spekulasi bahwa ada operasi yang dilakukan sebelum unjuk rasa rusuh yang terjadi tidak hanya di ibu kota Jakarta, tapi juga sejumlah daerah lain di Indonesia. Di antaranya adalah hasutan melalui media sosial yang kemudian disebarkan oleh sejumlah pihak yang saat ini masih terus diselidiki, saudara. Hasutan via media sosial ini untuk ikut demo dan berbuat rusuh. Hal ini juga diakui oleh sejumlah pelajar dan mahasiswa yang sempat ditangkap. Kemudian kedua, saudara, adalah masa pendemo bayaran. Hal ini pula disampaikan oleh mereka yang sempat ditangkap. Dan yang ketiga, saudara, adalah aksi provokasi yang dilakukan oleh sejumlah orang. Entah itu apakah orang yang disiapkan sebelumnya, terlatih mungkin, atau memang ada orang-orang yang ditunjuk untuk melakukan hal-hal yang bersifat provokatif tersebut. Di antaranya adalah lemparan botol, kemudian berbuat onar hingga melempar molotov, disulut oleh api dan dilempar ke objek-objek tertentu. Di antaranya adalah halte bus Transjakarta. Fakta ini muncul pertanyaan, apa yang berada di balik ini semua? Benarkah semua ini persiapkan sebelum unjuk rasa? Oleh siapa? Bagaimana caranya? Dan apa tujuannya? Saudara, saya akan coba untuk mengupasnya. Dan satu lagi, saudara, saya tambahkan informasinya. Pola ini adalah pola yang selalu berulang. Siapa yang berada di balik ini semua? Dan benarkah semua ini bagian dari orkestrasi mereka? Saya akan segera kembali. Saya akan melisiknya eksklusif